Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Putri Azizaningsi dari kelas akuntansi A. Ingin menjelaskan materi akhlak dengan dosen pengampu Bapak Ghazali SAG MM. Pengertian akhlak secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlaka, yakhliku, ikhlakan. Jamaknya khulukun yang berarti perangai atau al-sajiyah, adat kebiasaan atau al-adat, budi pekerti, tingkah laku atau tabiat atau at-tabi'ah, perbedaan yang baik atau al-ma'ru'ah, dan agama atau ad-din. Berakar dari kata khalaqa yang berarti menciptakan, seakar dengan kata khalik atau pencipta, makhluk yang diciptakan, dan khalq yaitu penciptaan. Dari pengertian etimologi tersebut, akhlak bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang berhubungan antar sesama manusia, tetapi norma yang mengatur hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan alam semesta. Sedangkan secara terminologi, menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Akhlak adalah suatu bentuk atau naluri asli dalam jiwa seorang manusia yang dapat melahirkan suatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan sopan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila naluri tersebut melahirkan suatu tindakan dan kelakuan yang baik dan terpuji menurut akal dan agama, maka disebut budi pekerti yang baik. Namun sebaliknya, bila melahirkan tindakan dan kelakuan yang jahat, maka disebut budi pekerti yang buruk. Sedangkan pengertian akhlak secara terminologi dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, Ibnu Maskawayh menyebutkan bahwa akhlak yaitu keadaan jiwa yang mendorong atau mengajak melakukan sesuatu perbuatan tanpa melalui proses berpikir dan pertimbangan terlebih dahulu. Menurut Prof. Dr. Ahmad Amin menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan yang harus dilakukan, menyatakan tujuan yang harus dituju, dan menunjukkan apa yang harus diperbuat. Di dalam buku akhlak, dalam berbagai dimensi, akhlak yaitu sifat-sifat yang berurat berakar dalam diri manusia, serta berdasarkan dorongan dan pertimbangan sifat tersebut, dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut, baik atau buruknya, dalam pandangan manusia. Dalil Nabi Muhammad yang berkaitan dengan akhlakul karimah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yang berbunyi, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Beliau juga Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat malam dengan sebab akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4798. Dalam hadis lain, Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan
Mu'adz bin Jabal untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik dalam sabda beliau, "Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya ia dapat terhapus, dan pergaulilah semua manusia dengan akhlak atau budi pekerti yang baik." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1987. Rasulullah SAW menjabarkan pula bahwa akhlak yang baik mampu mengejar amalan ahli ibadah. Dalam sebuah hadis, Aisyah Ummul Mukminin berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak yang baik dan mencapai derajat orang yang selalu sholat dan berpuasa." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4798. Ummu Ad-Darda meriwayatkan dari suaminya Abu Ad-Darda, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam al-mizan atau timbangan daripada akhlak yang baik." Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Al-Albani. Akhlak yang baik adalah sebab seseorang memperoleh derajat yang tinggi di jannah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, akhlak yang buruk adalah sebab seseorang terhalangi dari kenikmatan jannah. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik kepada Allah, berucap dan bertingkah laku yang terpuji terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik melalui ibadah langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, dan sebagainya, maupun melalui perilaku-perilaku tertentu yang mencerminkan hubungan atau komunikasi dengan Allah di luar ibadah itu. Allah SAW telah mengatur hidup manusia dengan adanya hukum perintah dan larangan. Hukum ini tidak lain adalah untuk menegakkan keteraturan dan kelancaran hidup manusia itu sendiri. Dalam setiap pelaksanaan hukum tersebut terkandung nilai-nilai akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini beberapa akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beriman, yaitu meyakini wujud dan keesaan Allah serta meyakini apa yang difirmankannya, seperti iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, dan iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Taat yaitu patuh kepada segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ikhlas yaitu melaksanakan perintah Allah dengan pasrah tanpa mengharapkan sesuatu kecuali keridhaan Allah. Khusyuk yaitu bersatu pikiran dengan perasaan batin dalam perbuatan yang sedang dikerjakan atau melaksanakan perintah dengan sungguh-sungguh. Husnuzon yaitu berbaik sangka kepada Allah. Tawakal yaitu mempercayakan diri kepada Allah dalam melaksanakan sesuatu rencana. Syukur yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Sabar yaitu ketahanan mental dalam menghadapi kenyataan yang menimpa pada diri kita. Bertasbih yaitu mensucikan Allah dengan ucapan, yaitu dengan memperbanyak mengucapkan subhanallah, serta menjauhi perilaku yang dapat mengotori nama Allah yang Maha Suci. Istighfar yaitu meminta ampun kepada Allah dan segala dosa yang pernah diperbuat dengan mengucapkan astagfirullahalazim. Takbir yaitu mengagungkan Allah dengan membaca Allahu Akbar. Doa adalah cara membuktikan kelemahan manusia di hadapan Allah, karena itu
Berdoa merupakan inti dari beribadah. Allah kepada orang tua diantaranya mencintai mereka melebihi rasa cinta kita terhadap kerabat yang lain, lemah lembut dengan perkataan dan perbuatan, merendahkan diri di hadapannya, berdoa kepada mereka dan meminta doa kepada mereka, berbuat baik kepada mereka sepanjang hidupnya, berterima kasih kepada mereka. Akhlak terhadap sesama manusia antara lain memuliakan tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, saling tolong-menolong dalam melakukan kebajikan takwa, menganjurkan anggota masyarakat berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat, memberi makan fakir miskin, bermusyawarah dengan segala urusan kepentingan bersama, menunaikan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada kita, menepati janji. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.